Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Teta Lau. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang sebuah filem yang berjudul Sultan. Tetapi sebelum kita lanjut, siapkan dulu cemilannya biar nontonnya semangat teman-teman. Oke, let's go. Sultan 2021 adalah filem yang menjadi salah satu filem India yang rasanya patut teman-teman masukkan ke dalam daftar tontonannya. Bagaimana sih cerita filem Sultan ini? Apakah orangnya kaya seperti Sultan Raffi Ahmad? Mari kita lihat ceritanya. Film ini dibintangi oleh Kartik sebagai Sultan. Filmnya diawali dengan rumah besar yang diguyur hujan di Madras pada tahun 1986. Dan di rumah itu terlihat sedang makan malam bersama. Sambil disajikan makanan terdengar salah seorang dari mereka berucap tentang pembunuhan. Dan keluarlah seorang ibu bernama Anna Laksmi dengan wajah yang marah mendengar ucapan itu. Dan ibu itu berkata, "Kalian memang tidak bisa melakukan suatu pekerjaan selain membunuh. Kalian datang ke rumah aku, makan sesuka kalian, tetapi kalian tidak pernah ingin mencoba melakukan sesuatu yang baik untukku." Lalu Anna Laksmi menghampiri suaminya. Dia berkata kepada suaminya, "Siapakah kita yang akan mengambil nyawa?" Dia memberitahukan juga pada suaminya kalau dia sedang hamil. "Hal yang sudah lama kita tunggu telah menghampiri kita. Marilah kita menghentikan kekerasan ini." Suaminya pun marah karena ucapan istrinya dan dia pun mulai naik tensi dan berkata pada suaminya, "Kalau kamu tidak menghentikan kekerasan ini, maka anakmu lah yang akan menanggung dosanya." Paman dari calon anaknya berkata kepada istri ketua gangster ini bahwa selama pamannya masih hidup, maka tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Sang ibu pun meyakinkan mereka bahwa anaknya tidak akan sama seperti mereka. Dia akan menjadi pelindung bagi yang tertindas dan akan menjadi penolong bagi orang-orang yang datang meminta pertolongannya. Tiba saatnya mereka tidur malam dan tiba-tiba datang sekelompok penjahat yang menyerangnya. Tapi sang ibu tidak bisa tidur karena mungkin memikirkan cicilannya. Salah. Karena mengelus anaknya dalam perut dengan penuh kasih. Saat para penjahat itu selesai menuangkan bensin pada lantai, ternyata bayi dalam perut merasakan kejahatan itu dan bayi itu menendang perut ibunya. Saat itu ibunya kesakitan dan berteriak. Maka terbangunlah ayah dan seluruh gangster soleh itu. Akhirnya mereka melihat para penjahat itu dan terjadilah kerusuhan dalam rumah itu. Dan untung para penjahat itu bisa dikalahkan oleh mereka. Saat sang ayah ingin membantu kawannya untuk membereskan para penjahat itu, istrinya pun berteriak kesakitan, pertanda akan melahirkan anaknya. Sehingga dia mondar-mandir di depan pintu karena kebingungan. Dan tidak lama kemudian terdengarlah suara tangisan bayi. Serentak terjadi keheningan. Sang ayah pun bergembira karena telah menyaksikan anaknya yang lahir dengan selamat. Namun senyuman itu terhapus di wajahnya saat dia mengetahui bahwa istrinya telah meninggal saat melahirkan anaknya. Dia pun tidak sempat menggendong bayinya karena dia kehilangan istri yang sangat dia cintai. Pamannya pun mengambil dan menggendongnya dalam pelukan yang berlumuran darah dan dia mengingat ucapan sang ibunya. Dari situlah pamannya memberi nama Sultan. Sen berpindah di mana Sultan dirawat dengan pamannya dengan penuh cinta dan kasih. Sultan besar di tengah-tengah orang-orang yang baik. Ayah, ada pamannya, dan para gangster itu memperlakukan Sultan seperti raja. Dia diajari bagaimana cara bergulat dan juga bela diri. Sultan sejak kecil sudah menyaksikan bagaimana darah ditumpahkan di depan matanya. Dan ternyata ayah Sultan bernama Setupati. Ternyata Setupati adalah seorang bos dari gangster di Chennai. Semua orang takut kepadanya. Bahkan polisi sekalipun tidak berani menyentuh kuasa Setupati. Hingga muncul seorang polisi yang berani menembak anggota Setupati. 25 tahun kemudian, yaitu tahun 2021, Sultan yang sudah dewasa kembali ke tanah kelahirannya. Dan kini semua orang sudah menanti kedatangannya dan mempersiapkan segala sesuatunya seperti seorang presiden mau datang. Tetapi beberapa saat sebelum Sultan tiba,
Ayahandanya kedatangan tamu dari sebuah desa. Tujuan tamu itu adalah untuk mengadukan seorang penjahat yang zalim di desanya. Dan tamu itu meminta untuk membunuhnya. Penjahat itu bernama Jaya Selen. Tamu itu kemudian bercerita tentang kejahatan Jaya Selen, yaitu Jaya Selen pernah menawarkan uang untuk mengambil tanah rakyat. Desa itu bernama Kani Manor. Jaya Selen mengancam kalau ada yang tidak menurut kepada dia, maka dia akan membunuh orang seperti hewan, membakarnya, dan juga menggantung orang-orang itu. Si tamu memberikan upah berupa uang dan emas pernikahan putri mereka demi untuk menyelamatkan desa mereka. Yang penting Setupati bisa membunuh Jaya Selen. Karena orang-orang di desa itu sudah mengadu pada pihak yang berwajib, tetapi mereka diam saja, maka mereka mengadukan kepada Setupati. Karena mereka berpikir inilah jalan terakhir untuk bisa menghilangkan kejahatan itu. Mendengar keluhan mereka, akhirnya Setupati berjanji akan menyelamatkan orang-orang mereka dan juga tanah mereka dan tidak mengambil upah dari mereka. Setupati tidak butuh upah semacam itu. Dia hanya meminta segenggam padi apabila sudah tumbuh kembali di desa itu. Sungguh sikap yang mulia dari Setupati. Dan akhirnya Setupati pun menyadari bahwa kita telah melakukan banyak dosa. Mungkin dengan yang kita lakukan ini adalah hal yang baik, dengan membantu orang-orang yang lemah seperti mereka akan mengurangi dosa kita. Masya Allah. Dan Sultan pun tiba. Ketika Sultan datang dikawal oleh bodyguard yang subhanallah besarnya. Dia disambut dengan penuh kegembiraan. Senyum haru terlihat di wajah Sultan karena bisa berjumpa lagi dengan orang-orang yang membesarkan dia. Mereka yang sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri. Sultan berencana tinggal seminggu penuh. Saudara-saudaranya pun bergembira mendengar itu karena mereka ingin lama bersama Sultan. Malam pertama Sultan di rumahnya telah tiba. Mereka berpesta merayakan kehadiran Sultan. Namun yang tidak diinginkan telah terjadi. Ada penyusup yang hadir dalam pesta itu. Penyusup itu menembak ayah Sultan tepat di depan matanya. Dan banyak yang menjadi korban pada malam itu. Saat korban dibawa ke rumah sakit, Sultan dihantui oleh suatu ucapan dari seorang ibu pada malam itu. Dia bernama Bibi Kaveri. Sultan pun berniat untuk kembali ke Mumbai. Ayahnya mencoba membujuknya karena dia berencana tinggal seminggu. Tapi kenapa tiba-tiba dia akan pergi? Ayahnya menunjukkan cincin yang akan diberikan pada ibunya sebelum meninggal. Ayahnya berkata, karena dia satu-satunya yang sangat aku cintai. Ayahnya berkata pada Sultan, "Nak, jika kau bertemu dengan wanita seperti ibumu, berikan cincin ini padanya." Tetapi Sultan spontan berucap pada ayahnya dengan nada yang tinggi, "Ada apa dengan dirimu, ayah? Banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Mereka berjuang untuk hidup, tetapi engkau malah sibuk mencari wanita yang cocok untukku." Kemudian suaranya merendah dan berkata, "Ayah, ada banyak orang yang mengutuk, dan semua dosa ayah akan menghantuiku selamanya. Hidup dan pendidikanku berasal dari uang yang berdarah. Ayah, aku mohon hentikan semua kekerasan ini dan kembalikan semua orang ke rumahnya. Biarkan mereka menjalani kehidupan yang damai." Ayahnya pun menjawab dengan nada yang sedih, "Nak, biar aku jelaskan. Kamu tetap tidak akan mengerti dengan keadaan ini. Di antara mereka, hanya sedikit yang punya keluarga untuk kembali. Sebagian besar dari mereka menganggap inilah rumahnya. Akulah ayah mereka, dan ibumu adalah ibu mereka. Kamu adalah saudara mereka. Jika engkau adalah anak kandungku, maka mereka adalah anak angkatku." Sultan kemudian berkata, "Lalu mengapa hanya aku yang dikirim ke Mumbai untuk sekolah? Di sini banyak yang seusia aku. Jika ayah menganggap mereka adalah anak, mereka juga layak menjalani kehidupan seperti aku. Ayah, aku bertemu Bibi Kaveri di rumah sakit, dan ucapannya akan menghantuiku selamanya. Besok, aku tetap akan meninggalkan rumah ini dan tak akan pernah lagi kembali." Ayahnya yang sedih mendengar ucapan Sultan. Ayahnya menangis dan berkata, "Putraku, kamu punya hak kemanapun kamu ingin pergi, dan aku tidak ingin melarangmu. Tapi ingat putraku, tetaplah kembali ke tanah kelahiranmu. Setidaknya engkau ingat mereka adalah saudara-saudaramu. Mereka menyerahkan hidup mereka untukmu dengan bangga menyebut namamu Sultan.
Sultan, Sultan. Dan ketika mereka mengalami masalah, berdirilah di samping mereka. Itu sudah cukup bagiku, Sultan. Dan saat pagi tiba, Sultan dibangunkan oleh pamannya dengan tangisan. Ternyata ayah Sultan telah meninggal dunia. Seorang pengacara mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penembakan pada malam itu adalah seorang polisi, dan targetnya adalah ayahmu dan gengnya. Sultan pun menemui polisi dan berkata bahwa saya tahu polisilah yang menyerang pada malam itu. Akan tetapi polisi malah menyuruh Sultan untuk meninggalkan kota itu. Karena Sultan tahu bahwa polisi menargetkan geng ayahnya, maka Sultan berjanji untuk membuat saudara-saudaranya sadar dan tidak melakukan lagi kejahatan. Pak Komisaris pun memberikan waktu pada Sultan selama 6 bulan. Ketika dalam waktu 6 bulan Sultan tidak bisa mengubah mereka, maka mereka akan dimusnahkan oleh polisi dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan mereka. Sultan pun menerimanya dan berjanji akan membuat mereka sadar dalam waktu 6 bulan. Saat itu Sultan menemui polisi, ternyata pamannya juga berencana mengirim 20 anggotanya untuk ke desa yang dijajah Jaya Selen ini. Tetapi ada di antara anggotanya yang tidak setuju ke desa tersebut. Seperti kebiasaan di geng ini adalah bertarung. Yang menang akan dituruti apa yang menjadi keinginannya. Di tengah-tengah pertarungan, Sultan datang dan marah karena baru saja dia menerima tantangan polisi untuk tidak ada lagi kejahatan dilakukan oleh geng Setupati. Karena Sultan sayang sama mereka, sehingga Sultan berusaha sekuat mungkin agar bisa membuat mereka tidak melakukan lagi kejahatan. Bahkan saat temannya mengajaknya untuk melanjutkan rencananya ke Jepang untuk perusahaan robot, dia malah membatalkannya. Karena bagi Sultan dia tidak bisa meninggalkan mereka, karena mereka adalah segalanya bagi Sultan. Namun pamannya tetap ingin mengirim anggotanya ke desa itu. Dengan dasar Sultan tidak tahu maksudnya, bahwa itu adalah janji ayahnya yang mulia terhadap desa itu. Setelah mereka berangkat ke desa itu, mereka kedapatan oleh Sultan. Dan mereka membuat banyak alasan agar mereka bisa berangkat, dan Sultan tidak tahu kalau tujuan mereka adalah melakukan pembunuhan terhadap Jaya Selen. Sampai mereka beralasan akan mengantar temannya untuk melakukan lamaran terhadap wanita yang dia cintai. Sultan mengingat kata pengacaranya bahwa kamu harus mengawasinya agar tidak terlibat dalam kekerasan. Dan akhirnya Sultan membolehkan, tetapi Sultan harus ikut untuk lamarannya itu. Penduduk desa Kalinamor pun ketahui bahwa mereka akan tiba sebentar lagi. Sehingga salah seorang di antara penduduk itu menyuruh untuk berkumpul untuk menyambut kedatangan sang pahlawan dari Madras. Setelah rombongan Sultan datang, Sultan mengumpulkan mereka di suatu tempat seperti anak sekolah. Mereka tidak dibolehkan keluar sebelum Sultan pulang dari menemani yang digelari truk rusak itu untuk lamaran. Sesampainya di rumah orang tua dari wanita yang dimaksud truk rusak itu, padahal dia adalah ketua kampung itu, mereka pun disambut dengan baik. Dan seorang wanita berkata pada Sultan bahwa engkau adalah malaikat pelindung kita. Sultan hanya bingung, tidak tahu apa maksud dari wanita tua itu. Paman Sultan meminta kepada ketua desa itu agar Sultan tidak mengetahui kedatangan mereka yang sebenarnya ke desa itu. Nah, dunia peraktingan pun dimulai di rumah itu. Setelah truk rusak itu dipertemukan dengan anak ketua desa itu, dia pun kaget karena ternyata anaknya sangat cantik. Sultan pun takjub dengan kecantikan anak ketua desa itu. Namanya adalah Rukmani. Truk rusak, sok jual mahal dan menolak Rukmani untuk dijadikan jodohnya. Dan malah Sultan yang mengungkapkan perasaannya di depan Rukmani dan orang-orang yang banyak. Tetapi Rukmani menolak Sultan. Namun Sultan tidak kecewa karena ditolak, justru dia tersenyum dan berterima kasih, membuat semuanya jadi bingung. Sejak saat itulah dia selalu ingin melihat Rukmani. Sultan bahkan ikut naik bus yang biasa ditumpangi Rukmani. Di bus itu dia ingin mewujudkan impian ayahnya dengan memberikan cincin itu pada gadis yang ingin dia nikahi. Rukmani pun nampak mulai tersentuh oleh ucapan lembut Sultan. Mendengar itu, akhirnya Rukmani mengajak Sultan ke sebuah kuil dan di sana dia bercerita tentang sejarah desanya yang penuh dengan kesedihan. Rukmani bercerita bahwa desa ini dulu hijau laksana surga. Sejak saat itu aku berjanji di kuil ini bahwa pertanian harus hidup kembali dan desa harus kembali bernafas hijau.
dan padi yang dipanen di tanah ini harus disajikan di pernikahanku. Dan aku bersumpah, pria yang bisa membuat itu terwujudkan akan menjadi suamiku, kata Rukmani. Akan tetapi setelah 4 tahun, para petani desa ini berhenti bertani. Semuanya jadi tandus, hanya nampak tanah yang kering. Rukmani meminta Sultan untuk berhenti mengikutinya dan meminta Sultan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sultan kaget mendengar itu. Sultan bertanya pada dirinya, pekerjaan apa? Sen berpindah kepada seorang pejabat datang dan mengumpulkan masyarakat dan mengatakan bahwa Jaya Selen bukanlah masalahmu karena tanah kalian ini mengandung material besi yang tinggi dan mengatakan bahwa tanah kalian tandus. Sehingga ada orang di balik Jaya Selen yang akan merampas tanah kalian dalam waktu 6 bulan. Maka hanya ada satu cara agar tanah kalian tidak dirampas, yaitu dengan membuktikan bahwa tanah kalian itu subur. Sultan makin bingung ada apa sebenarnya. Tujuan pertamanya ke sana adalah sebuah perjodohan dan berusaha membawa saudara-saudaranya dari sebuah masalah. Tapi kenapa begitu banyak masalah yang datang? Sering mendengar keluhan dan penderitaan penduduk desa itu. Sehingga tidak lama kemudian Jaya Selen karena mengetahui ada yang datang ke desa itu untuk membunuhnya. Jaya Selen menyiksa penduduk. Suara siksaan pun terdengar di telinga Sultan. Karena dia adalah orang yang tidak senang dengan kekerasan. Tetapi ketika melihat saudaranya datang berlarian, dia teringat bahwa mereka tidak boleh melakukan kekerasan. Akhirnya amarah Sultan pun meledak karena suara cambuk Jaya Selen pada rakyat desa itu. Para gangster terdiam. Dia memukul Jaya Selen dengan super, sehingga Jaya Selen dan kawan-kawannya pun KO oleh Sultan. Dan bos Jaya Selen mengetahui bahwa Jaya Selen masuk ke rumah sakit. Dan bos Jaya Selen mendatangi desa tersebut untuk memeriksa tanah desa yang dianggapnya mengandung besi yang tinggi. Sultan pun datang dan memberi peringatan kepada bos Jaya Selen bahwa satu genggam pun tanah tidak akan dapat kau rebut selama saya ada di sini. Bos Jaya Selen marah dan mengancamnya. Saudara-saudara Sultan pun marah dan ingin mencincang bos Jaya Selen karena telah berani mengancam Sultan. Bos Jaya Selen pun pergi untuk mengambil sebuah strategi bagaimana cara melumpuhkan Sultan. Pada malam hari bos itu mengirim pasukan untuk membunuh Sultan saat Sultan tertidur. Namun Sultan sudah mengetahui kedatangan mereka dan mereka bertarung silent. Karena kalau anggotanya Sultan bangun, maka mereka akan dicincang oleh saudara-saudara Sultan. Namun akhirnya para penjahat itu pun kalah. Dan keesokan paginya seorang kakek melihat sawah yang sudah berwarna hijau karena padinya tumbuh subur. Semua masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikannya. Para penduduk sangat berterima kasih pada Sultan dan juga anggotanya, terutama kepada ayah Sultan yang sudah mau menolong mereka. Bos Jaya Selen marah mengetahui tanah itu subur kembali. Itu semua karena niat baik Sultan pada saudara-saudaranya yang tidak ingin mereka dipanggil lagi preman. Bahkan mereka bukan anak buah lagi, karena mereka sendiri adalah bos untuk sawah mereka sendiri. Paman Sultan memeluk Sultan karena rasa bangga pada Sultan. Dia teringat kepada kata pembantu ibu Sultan bahwa suatu saat dia akan membela dan menolong kalian bila engkau rawat dia dengan baik. Saat Sultan dan pamannya dalam perjalanan, tiba-tiba pamannya melihat seorang yang akan menikam Sultan. Pamannya berusaha menyelamatkan Sultan, namun dirinya lah yang tertikam. Sultan sangat sedih karena harus kehilangan pamannya yang merawatnya dengan baik. Pamannya dibawa pulang oleh Sultan. Semua anggotanya kaget dan mereka pun histeris karena kehilangan pemimpin mereka untuk kedua kalinya. Tiba-tiba Sultan ditelepon oleh bos Jaya Selen dan ternyata dialah yang merencanakan pembunuhan pamannya. Dan dia mengatakan bahwa ada anggota Sultan yang berkhianat. Kelompok Sultan pun mulai kacau. Sebagian dari mereka sudah mulai berani terhadap Sultan. Bahkan Michael ingin bertarung dengan Sultan. Michael dan Sultan pun bertarung. Sultan tidak ingin memukul Michael karena dia teringat bagaimana jasa-jasa Michael terhadap Sultan. Karena Michael yang merawatnya dengan penuh kasih. Akhirnya Michael pun kalah dan Sultan sangat sedih karena saudaranya tidak menyukainya lagi. Sebagian besar dari mereka ingin meninggalkan Sultan. Hanya beberapa orang yang tinggal. Dan Sultan pun menyuruh yang tinggal itu pergi menjaga saudaranya yang lain. Karena dia harus tinggal memenuhi janji ayahnya di desa itu. Dan menyelamatkan desa itu. Sultan sudah galau banget.
Bahkan dia tidak ingin makan saat ditawari oleh kekasihnya Rukmani. Kepala desa meminta agar Sultan juga pergi karena masyarakat tidak ingin sesuatu terjadi pada Sultan. Tetapi Sultan menegaskan bahwa untuk menyelamatkan tanah dan rakyatnya, aku akan penuhi janji ayahku, dan kalaupun harus mati, maka itu pun akan aku terima. Dan Sultan bersumpah akan menjaga tanah itu dan menyelamatkan rakyatnya. Karena penduduk tahu bahwa desa akan diserang, maka seluruh anak-anak dan wanita harus keluar dari desa itu untuk sementara. Kekasih Sultan pun tidak tega meninggalkan Sultan karena tidak ingin sesuatu terjadi pada Sultan. Sultan memberikan segenggam padi untuk pernikahannya nanti, sebagaimana janji yang telah pernah diucap oleh Sultan. Malam menegangkan pun tiba. Kelompok penjahat pun datang. Sultan dan masyarakat menjebak mereka. Bos Jayasila mengatakan bahwa jangan biarkan sehelai rumput pun selamat. Bakar mereka semua, kata Bos Jayasila. Akan tetapi ternyata Sultan mengamuk bagaikan singa yang melihat mangsanya. Saat Bos Jayasila akan melarikan diri, Sultan pun mengejarnya hingga Bos Jayasila didapatkan oleh Sultan dan Bos Jayasila pun ditamatkan oleh Sultan. Jayasila pun datang dengan kelompoknya yang begitu banyak. Bahkan kekasih Sultan diseret oleh anggota Jayasila. Sultan yang sudah kelelahan dan juga terkena beberapa tikaman. Tetapi saat dia melihat kekasihnya diperlakukan demikian, Sultan bangkit kembali. Tetapi tiba-tiba saudaranya datang untuk membantu Sultan bahwa mereka melakukan tindakan yang salah dan juga tergesa-gesa dalam bertindak. Terjadilah pertempuran antara kelompok Sultan dan Jayasila, dan kelompok Sultan berhasil membasmi kelompok penjahat itu, dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita film Sultan 2021 ini. Kalau teman-teman suka silahkan tinggalkan jempolnya. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.